Halo guys, selamat datang di channel Saskom. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Edge of the World. Film ini diperankan oleh Atika Hasiholan sebagai Putri Fatimah, James Rhys Meyers sebagai Sir James Brooke, Dominic Monaghan sebagai Kolonel Arthur, Bron Palarai sebagai Pangeran Mahkota, Josie Ho sebagai Madame Lim, dan Otto Farrong sebagai Charles Brooke. Alkisah, 3 orang petualang asal Inggris berhasil merapat di Pulau Borneo di wilayah Raja Sarawak. Mereka belum pernah ke pulau ini sebelumnya. Mereka hanya mendengar bahwa pulau ini penuh dengan kekayaan dan hal-hal baru yang mereka sebut spesimen. Di menit-menit awal di film ini, kita langsung disuguhkan pertemuan mereka dengan suku Dayak dan suku Dayak yang sedang memamerkan sebuah kepala yang diasap sampai matanya meleleh. Mereka sangat takjub dengan seisi hutan yang ada di daerah Sarawak, Borneo. Setelah pertemuannya dengan para suku Dayak, mereka akhirnya bertemu dengan penguasa daerah Sarawak, yaitu Putra Mahkota dan Wakil Sultan. Kesultanan Brunei juga sudah memeluk Islam loh pada abad ini. Hal ini ditunjukkan dengan adegan Wakil Sultan dan Putra Mahkota menunaikan ibadah sholat. Film ini mengambil latar di daerah Sarawak. Dahulu Sarawak itu diperintah oleh Sultan Brunei, namun wilayah ini menjadi wilayah pemberontak. Yang memberontak di sini adalah penguasa Melayu dan suku Dayak loh. Mereka memberontak terhadap kegagalan Kesultanan Brunei dalam melindungi mereka dari bajak laut Lanun. Apa itu bajak laut Lanun? Cari tahu sendiri ya. Namanya juga film berlatar sejarah. Belum banyak kan film berskala Hollywood yang membahas tentang pemberontakan suku Dayak. Ini pernah kejadian loh di Pulau Kalimantan. Film ini adalah sebuah kisah sejarah dari petualangan Sir James Brooke pada abad 19 yang berhasil singgah di Pulau Borneo. Film ini juga mengacu pada sebuah novel yang berjudul Kalimantaan. A-nya double ya, Kalimantaan. Awalnya, mereka hanya membutuhkan spesimen untuk pengetahuan, bukan untuk kekuasaan dan politik. Wakil Sultan dan Putra Mahkota menerima mereka dengan senang hati. Namun, ternyata ada politik jahat di baliknya, guys. Mereka diarahkan kepada suku-suku di sekitar Sarawak yang memberontak terhadap Kesultanan Brunei. Ternyata, Pangeran Mahkota dan Wakil Sultan dengan liciknya memfitnah suku-suku asli Sarawak sebagai bagian dari perampok Lanun agar 3 penjelajah Inggris itu percaya kepada Pangeran Mahkota dan Wakil Sultan, sehingga mereka memihak Pangeran Mahkota dan
Wakil Sultan. Pangeran Mahkota tidak segan-segan menunjukkan kekuasaannya loh. Alih-alih memberikan hadiah untuk 3 penjelajah Inggris tersebut, Pangeran Mahkota malah memerintahkan algojonya untuk mengeksekusi seorang warga Dayak yang difitnah menjadi bagian dari perampok Lanun. Kepalanya diambil utuh-utuh guys. Kepala hasil eksekusi diperlihatkan loh di film ini. Harus nonton guys. Pangeran Mahkota menyebut mereka sebagai orang liar. Jam kali pak. Wakil Sultan terus mendekati 3 penjelajah Inggris tersebut dengan asumsi mereka bisa dimanfaatkan. Permasalahan pun dimulai. Wakil Sultan dan Pangeran Mahkota mengajak 3 penjelajah Inggris tersebut untuk menjelajahi daerah kekuasaannya. Dan misi pentingnya adalah Pangeran Mahkota dan Wakil Sultan ingin memperlihatkan kekejaman para pemberontak dan suku asli daerah Sarawak, supaya ketiga penjelajah Inggris tersebut bersimpatik terhadap Pangeran Mahkota dan Wakil Sultan, sehingga mereka ikut dalam rencana Pangeran Mahkota dan Wakil Sultan. Akhirnya, ketiga penjelajah Inggris tersebut masuk dalam jebakan Pangeran Mahkota dan Wakil Sultan untuk menyerang dan menghabisi para suku asli Sarawak. Dalam perjalanannya, akhirnya rombongan James Brooke bertemu dengan seorang gadis cantik Melayu yang bernama Putri Fatimah yang diperankan oleh Atika Hasiholan. Serangan demi serangan dilancarkan oleh James Brooke dan rombongannya. Namun suatu saat James Brooke menyadari bahwa ada yang salah dengan misi ini. James Brooke sedang dimanfaatkan oleh Pangeran Mahkota dan Wakil Sultan. Brooke menyadari bahwa yang ia serang hanyalah sekelompok warga-warga asli suku Sarawak, bukan pemberontak atau bagian dari bajak laut Lanun. Brooke telah sadar jika mereka sedang dibohongi oleh Wakil Sultan. Tapi Wakil Sultan tidak mau akal bulusnya ketahuan begitu saja. Rencana mereka harus tetap berjalan, bagaimanapun caranya. Pangeran Mahkota dan Wakil Sultan mengetahui jika James Brooke jatuh hati terhadap Putri Fatimah. Mereka pun menikahkan James Brooke dengan Fatimah dan mengangkat James Brooke sebagai salah satu petinggi Kesultanan Brunei. James Brooke akhirnya berpihak kepada Kesultanan Brunei dan tidak mau kembali ke kerajaan Inggris. Brooke merasa senang karena dihargai di Sarawak. Namun Brooke kembali dipusingkan dengan pertikaian antara suku Dayak dan suku Melayu. Kemudian kedua temannya memilih untuk pulang kembali ke Inggris. Selang waktu berjalan, Brooke merasa bisa mempersatukan ketiga etnis yang tengah bertikai di Sarawak. Ada etnis Cina, etnis Melayu, dan suku Dayak. Seorang teman penjelajah James Brooke akhirnya memutuskan untuk kembali mengunjungi James Brooke di Sarawak dengan tujuan untuk memberikan informasi terkini tentang pergerakan Inggris di seluruh dunia. Sekilas keadaan begitu damai dan sangat tentram di area Sarawak. Teror demi teror mulai muncul. Pergerakan tidak terlihat dari Pangeran Mahkota yang sakit hati karena kekuasaan dan pemerintahan Sarawak jatuh ke tangan James Brooke. Mayat yang bergelimpangan menjadi ciri khas di film ini guys. Sir Arthur kemudian kembali mengunjungi James Brooke di Sarawak. Bersama rombongannya, Sir Arthur mulai merayu James Brooke untuk kembali ke Inggris. Kesombongan dari perilaku rombongan Arthur yang berperilaku rasis dan tidak menghargai warga Sarawak termasuk suku Dayak membuat Siti Fatimah sakit hati dan sangat malu. Pertikaian mulai terjadi antara kulit putih dan warga Sarawak. Para tentara Inggris dengan tanpa kompromi mulai menyebarkan agama Kristen di daerah Sarawak. Hal ini memicu pertikaian antara warga asli Sarawak dengan tentara Inggris. Dengan Brooke sebagai kepala pemerintahan di Sarawak, maka koloni Inggris bisa dengan bebas melakukan kegiatan sehari-hari mereka, termasuk menyebarkan agama Kristen yang tolak belakang dengan warga asli Sarawak. Situasi ini tidak luput dari pengamatan putra mahkota yang sakit hati.
Kemudian Pangeran Mahkota mulai menjalankan strategi balas dendamnya terhadap Brook dan bersekutu dengan bajak laut Lanun yang kejam. Kediaman Brook dibombardir habis-habisan dengan panah api dan tombak api. Adegan balas dendam ini pun diperlihatkan sangat kejam dalam film ini. Sadis. Teror Lanun kian brutal. Mereka membakar kediaman James Brook dan memenggal kepala Arthur. Gila, ini kejam banget. Ngeri. Semua mayat yang dibantai digantung di atas atap gua dan diasap. James Brook pun terpukul dan menyesali perbuatannya. Namun, nasi sudah menjadi bubur. James Brook harus melawan. James Brook mulai memahami jika ingin menguasai alam, maka dia pun harus bersatu dengan alam. Akhirnya James Brook bergerilya seorang diri untuk menghancurkan gerombolan Lanun. James Brook pun berhasil melawan dan menghabisi pemimpin gerombolan Lanun, yaitu Pangeran Mahkota. Seperti biasa, akhir dari pertempurannya adalah kepala Pangeran Mahkota berhasil dipenggal. James Brook pun lega dengan berakhirnya konflik tersebut dan menyatakan Sarawak merdeka dari pemberontak Lanun. Bendera koloni Inggris berhasil mendapatkan tempat di Sarawak. Pertikaian di antara suku asli Sarawak dan Kesultanan Brunei berhasil mereda. Kapten James Brook dinobatkan sebagai Raja Sarawak oleh Sultan Brunei pada tanggal 18 Agustus 1842. Tuh ada di bagian akhir keterangan-keterangan soal James Brook di Sarawak. Ya, silakan ditonton filmnya dan rasakan kengeriannya. Sadis. Terima kasih telah menonton. Goodbye.